Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, setelah kita mempelajari keseimbangan dua sektor, keseimbangan tiga sektor, beserta angka pengganda di masing-masing keseimbangan tersebut, maka sampailah kita pada bab keseimbangan empat sektor. Ketika dua sektor kita hanya membahas keseimbangan antara RTK dan RTP, tiga sektor plus pemerintah, dan sekarang empat sektor plus masyarakat luar negeri. Jadi pelaku ekonominya ada RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, lalu ada pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, selanjutnya kita membahas tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita selesai mempelajari pada bab kali ini. Yang pertama, kita mempelajari sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Lalu kita mempelajari faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. Lalu fungsi ekspor, impor, dan perubahannya. Dan terakhir, keseimbangan pendapatan nasional dalam dalam perekonomian terbuka. Dan selanjutnya kita masih ingat ya, ini adalah gambar dari circular flow tiga sektor, yaitu ada unsur RTK, RTP, dan pemerintah. Mereka pun saling berinteraksi dalam pasar, kecuali proses pemberian pajak dan subsidi. Nah, teman-teman, dalam empat sektor tentu ada tambah satu lagi pelaku ekonomi yang kita sebut adalah masyarakat yang tinggal di luar negeri atau masyarakat luar negeri. Nah, mereka berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu RTK, RTP, maupun pemerintah pun juga bertemu dalam pasar. Misalnya ini, ketika masyarakat Indonesia itu pengen mengkonsumsi barang dan jasa atau barang atau jasa yang ada di luar negeri, maka masyarakat luar negeri mengirimkan seperti ini barangnya ke pasar dalam negeri atau pasar output misalnya, karena ini adalah barang-barang output yang diperjualbelikan. Contohnya adalah misalnya Korea Selatan itu kan identik dengan skincare. Jadi misalnya masyarakat Indonesia, RTK di Indonesia itu pengen beli skincare di Korea Selatan, makanya arus perekonomiannya seperti ini. Masyarakat Korea Utara, Korea Selatan mengirimkan barangnya ke pasar output misalnya. Nah, apabila terjadi sebaliknya, masyarakat luar negeri itu pengen baju batik, atau masyarakat Korea pengen beli baju batik yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia melalui pasar outputnya itu menjual ke masyarakat luar negeri dalam bentuk namanya ekspor. Bu, apakah hanya bahan-bahan jadi atau barang jadi yang ada dalam transaksi empat sektor tadi? Tentu tidak. Ada barang-barang input lainnya yang juga bisa masuk ke dalam ekspor maupun impor. Misalnya saja adalah Indonesia membutuhkan orang-orang yang ekspor di bidang-bidang tertentu, maka Indonesia itu mendatangkan orang-orang ekspor itu dari masyarakat luar negeri. Sebaliknya, jika masyarakat luar negeri pun juga membutuhkan orang-orang ekspor
dari masyarakat Indonesia, tentu masyarakat luar negeri pun Indonesia pun mengekspor ke masyarakat luar negeri tersebut. Nah, selanjutnya dari tadi ya nak ya, aliran uangnya atau aliran barangnya, misalnya dari sini impor barang atau jasa ke pasar output, itu lalu diterima oleh RTK dan RTK pun membayar, atau dari pasar output pun juga dikonsumsi oleh pemerintah dan pemerintah pun tentu juga akan membayar gitu. Lalu kalau misalnya Indonesia mengekspor barang atau jasa jadi, itu seperti ini arusnya. Barangnya dari mana sih Bu? Nah, dari barang yang dihasilkan oleh RTP diberikan ke pasar output lalu diekspor. Dan RTP pun juga tentu memperoleh cuan dari proses ekspor tersebut. Begitu juga proses pada pasar input. Ketika masyarakat luar negeri itu mengimpor kita mengimpor orang ekspor atau tim ekspor dari luar negeri, maka seperti ini prosesnya dan masuk ke RTP atau ke pemerintah. Terus tentunya juga ada balikan dari segi cuan nih dan seterusnya. Nah, dari sini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa terjadi beberapa perubahan jika dibandingkan dengan perekonomian 3 sektor. Tentu perubahan itu erat kaitannya dengan adanya tambahan masyarakat luar negeri dalam keseimbangan kali ini. Nah, pendapatan biasanya yang diterima oleh RTK itu digunakan untuk tadi membayar pajak, terus konsumsi barang dalam negeri. Terus kan kita tidak hanya konsumsi barang dari negeri saja ya, dari dalam negeri saja maksud saya, tapi juga kita membutuhkan barang-barang dari luar negeri dan sisanya kita gunakan untuk menabung. Nah, sedangkan dari sisi pengeluaran, dari pendapatan itu tadi bisa kita tarik, berarti pengeluaran yang terjadi itu kita gunakan untuk ngapain aja. Nah, dari sisi RTK kita gunakan untuk konsumsi, dari sisi RTP kita gunakan untuk investasi, dari segi pemerintah kita gunakan untuk berbelanja atau pengeluaran pemerintah atau government expenditure, dan dari segi masyarakat luar negeri jika banyak ekspornya dan impornya sedikit, maka itu akan lebih baik karena kita akan menerima pendapatan nasional semakin besar. Tapi kalau kebalikannya itu menjadi pengurang dari pendapatan nasional. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa aggregate expenditure itu terdiri dari CDN atau konsumsi dalam negeri, ini sisinya dari atau unsur dari RTK, lalu investasi ini adalah unsur dari RTP, government expenditure ini sisinya dari pemerintah, ekspor dan impor itu sisinya dari masyarakat luar negeri. Dari sini berarti unsur kebaruannya ada di ekspor dan impor. Jadi kita akan lebih mendalami dulu sebelum kita membahas keseimbangannya untuk membahas ekspor dan impor. Nah, yang pertama adalah penentu ekspor dan impornya. Pembahasan yang pertama kita lihat dulu dari penentu ekspor. Ekspor merupakan kegiatan pengiriman dan penjualan barang produksi dalam negeri ke luar negeri.
sehingga dapat meningkatkan agregat expenditure. Dengan seperti itu maka pendapatan nasional pun juga akan meningkat. Nah, kita bisa bayangkan teman-teman, kalau kita tuh ekspor, apakah ekspor kita itu, kita bisa melihat yang pertama adalah apabila ekspor itu akan terjadi apabila barang yang kita produksi di dalam negeri itu dibutuhkan oleh orang lain atau oleh negara lain, sehingga mereka pun tertarik untuk membeli produk-produk kita gitu. Yang kedua adalah mutu barang. Semakin kita bagus mutu barangnya, maka semakin berkompetitif produk kita di mata masyarakat luar negeri, sehingga bisa menjadi pemacu masyarakat luar negeri untuk membeli produk-produk kita. Cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Lalu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Jadi teman-teman, jika melihat dari faktor penentu ekspor ini tadi, tidak ada cenderung tidak dipengaruhi oleh faktor pendapatan nasional, sehingga jika digambarkan dari segi kurvatik, fungsi ekspor itu adalah garis lurus. Karena kenapa Bu kok garis lurus seperti ini? Saya ulangi lagi, dikarenakan tidak ada penentu ekspor yang dari pendapatan nasional. Nanti akan lihat bedanya kalau kita membahas si impor. Mau pendapatannya sedikit segini, ekspornya bisa tetap. Mau naik segini, ekspornya juga bisa tetap. Karena tadi yang pertama itu adalah negara lain itu membutuhkan barang kita. Lalu dari segi cita rasa, dari segi mutu barang, dan dari segi kemajuan teknologi di negara tersebut. Sehingga teman-teman, apabila ini adalah ekspor mula-mula dan terjadi peningkatan, maka akan seperti ini. Terjadi penurunan pun akan seperti ini. Perubahan ekspor itu cenderung tidak dipengaruhi oleh adanya pendapatan nasional. Kalau misalnya mau artinya ketika masyarakat luar negeri itu meningkat kebutuhan barangnya terhadap barang yang diproduksi di Indonesia pun, ekspor tersebut akan naik. Tapi ketika kebutuhan masyarakat luar negeri itu turun terhadap barang-barang di Indonesia, tentu ekspor Indonesia pun cenderung akan turun seperti itu. Tidak ada atau tidak peningkatan atau penurunan ekspor itu tidak disebabkan adanya perubahan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya adalah faktor penentu impor. Ini sedikit berbeda dengan yang ekspor tadi, karena impor itu merupakan kegiatan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga impor tersebut menimbulkan aliran keluar atau bocoran atau menurunkan pendapatan nasional. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang ke tempat orang lain, kita kan butuh mengeluarkan uang. Nah, pengeluaran uang dari segi impor ini tadi disebut atau diartikan sebagai kebocoran karena menurunkan pendapatan nasional. Nah, sehingga faktor penentunya
Yang pertama dan terbesar itu adalah tingkat pendapatan negara. Soalnya kalau nggak punya pendapatan negara tentu tidak bisa mengimpor. Kalau misalnya pendapatannya naik, maka peluang untuk mengimpor itu juga semakin tinggi. Lalu yang kedua adalah inflasi dalam negeri. Kalau misalnya terjadi inflasi di dalam negeri, maka harga barang-barang di dalam negeri itu kan cenderung akan lebih mahal. Tentu kalau misalnya kita beli barang di luar negeri, ada kemungkinan yang lebih murah seperti itu. Seperti sekarang mungkin ya, realnya ketika kita itu beli barang-barang yang ada di China itu cenderung lebih murah walaupun barangnya itu sama gitu. Yang ketiga adalah kemampuan suatu barang untuk membuat barang itu sendiri. Kalau misalnya kita itu sudah bisa memproduksi barang sendiri, tentu kita tidak perlu untuk impor lagi. Cita rasa konsumen, ketika kita pun juga memiliki cita rasa untuk sering berimpor-impor atau berskincarean, lebih realnya adalah berskincarean dengan produk-produk di Korea Selatan, maka mungkin impornya pun juga semakin meningkat. Nah, jika dilihat dari segi kurvatik teman-teman, kalau tadi ekspor itu tidak ada hubungannya dengan pendapatan nasional, coba kita lihat dari sini. Nah, ini adalah fungsi impor yang pertama, itu berkaitan apabila yang tadi di awal, kalau ada pendapatannya ya kita impor, kalau nggak ada pendapatannya yang kita tidak bisa impor. Maka di sini starting awalnya itu sama-sama di nol. Ketika pendapatannya nol, maka tidak ada impor. Tapi semakin pendapatannya naik, misalnya di sini kita bisa impornya sebanyak di sini. Maka fungsinya adalah M sama dengan MY. Lalu selanjutnya ketika terjadi impornya atau muncul MO di sini atau impor otonom. Impor otonomnya berarti sekitar di sini. Itu adalah ada atau tidaknya pendapatan nasional, kita harus melakukan impor. Misalnya nih, di suatu negara itu ada beberapa barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut, padahal itu adalah barang-barang yang sangat penting, misalnya adalah bahan obat-obatan gitu. Nah, maka tidak ada pendapatan pun di negara tersebut, harus tetap mengimpor, sehingga muncullah di sini adalah impor otonom. Ketika pendapatannya nol pun kita harus tetap mengimpor. Nah, baru di sininya adalah yang MY-nya gitu. Nah, ini adalah perubahan dari segi impor. Makanya tadi yang MO M0 ini berarti tetap yang MY0 ya teman-teman, maksudnya. Lalu ketika naik maka akan seperti ini, dan turun akan seperti ini. Nah, ini ketika MO dan ini M1, dan ini ketika M2. Jadi di sini konsumsi konsumsi sih, MO-nya atau impor otonomnya itu startingnya di sini. Jika ada pendapatan nasional yang mau dimulai, itu sebenarnya itu ke bawah sini ya nak ya. Nah, MO-nya di sini. Artinya mereka tidak mau mengimpor gitu, atau kita nggak mau mengimpor. Selanjutnya adalah ketika terjadi misalnya YO 0, atau ketika misalnya Y mula-mula itu sekian, maka ketika terjadi M0 atau MO bukan 0 ya, MO mula-mula, maka impornya itu sekian. Lalu ketika terjadi kita mengimpor di M1, maka M1 nya sekian, tapi ketika kita mengimpornya, fungsi impornya ada di M2, maka impornya pun juga turun. Begitu teman-teman. Jadi bedanya apa sih Bu sebenarnya yang kanan sama yang kiri? Nah,
Yang ini itu adalah menggunakan fungsi yang M sama dengan MY, artinya tidak ada impor otonom atau impor 100% dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Sedangkan kalau yang sini teman-teman itu ada yang namanya MO, artinya mau tidak ada atau tidak pendapatan ya harus mengimpor atau tidak mengimpor gitu. Nah, selanjutnya ini kita membahas mengenai keseimbangan perekonomian terbuka atau 4 sektor. Jadi di sini ada asumsi dulu ya teman-teman. Ketika dalam perekonomian terbuka, barang atau jasa yang diperjualbelikan terdiri dari produksi dalam negeri, ya kan? Seperti Indonesia di sini, yang diperjualbelikan di pasar nasional itu not only produksi dalam negeri, tapi juga ada impor dari barang lain, dari negara lain maksud saya, ya Allah. Jadi bisa disimpulkan bahwa agregat supply atau penawaran yang ada di pasar itu terdiri dari Y, produksi dalam negeri, dan M, impor. Dari situ bisa kita tarik bahwa pengeluaran agregat tadi kita ambil yang dari depan itu kan AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Nah, di mana dalam pengeluaran RTK sebenarnya tidak hanya konsumsi dalam negeri tetapi ada impor. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi RTK itu not only konsumsi dalam negeri tapi juga impor. Maka kita masukkan tadi kita tahu bahwa C itu terdiri CDN dan M, maka unsur yang ada di sini dan di sini itu dijadikan satu dan kita simbolkan menjadi C. Maka agregat expenditure yang ada di keseimbangan 4 sektor itu tinggal C plus I plus G plus ekspor gitu. Tapi di sini biasanya adalah ditambahi XN atau biasanya ekspor yang sudah bersih. Nah, maka keseimbangan pendapatan nasional itu akan terjadi jika agregat supply sama dengan agregat expenditure atau supply sama dengan pengeluaran. Maka Y plus M dari unsur ini tadi supply dan AE yang ini sehingga kalau dijadikan Y sama dengan yaitu C plus I plus G plus X sama min M. Nah teman-teman, makanya kalau kita sering membaca di buku-buku kok tiba-tiba ada rumus yang ini, itu alurnya dari atas tadi ya. Nah, maka syarat keseimbangan yang berlaku adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Dengan seperti itu kita perlu diingat lagi YD atau pendapatan disposable itu Y dikurangi dengan T, karena di sini sudah ada unsur government, maka YD itu juga digunakan untuk konsumsi dan saving, sehingga YD
itu ada dua unsur, bisa dilihat dari Y min T atau C plus S. So Y sama dengan C plus S plus T. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus ini juga, maka C plus S plus T diambil dari ini tadi, dan CI GXM itu diambilkan dari sini. Maka teman-teman, jika unsur C nya dihilangkan dari sini, C hilang, maka tinggal S plus T sama dengan I plus G plus X plus M. Dengan seperti itu, rumus akhir atau keseimbangan, syarat keseimbangan 4 sektor itu seperti ini. Begitu. Nah, kita misalkan ya teman-teman, perlu di-keep dulu, silahkan ditulis rumus keseimbangannya ini atau syarat keseimbangan ini buat nanti kita cek-cek di belakang. Nah, ini adalah kondisi perekonomian dalam suatu bangsa atau suatu negara. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan 0,8 GD plus 500. Investasinya sebesar 500 triliun rupiah. Pengeluaran pemerintahnya adalah 1000 triliun rupiah. Pajaknya sebesar 800 triliun rupiah. Ekspor 800 triliun rupiah. Sedangkan impor ini menggunakan yang skema pertama. Jadi impor itu benar-benar disesuaikan atau berdasarkan jumlah pendapatan nasional, maka M sama dengan 0,1 Y. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana keseimbangan pada negara itu? Mas ingat ada beberapa cara mencari keseimbangan. Yang pertama, kita menggunakan tabel, dan unsur-unsur yang di sini tadi teman-teman, Nah, untuk mengecekkan S plus T plus M, I plus G plus X, silahkan dicari, masukkan ke dalam tabel satu persatu. Nah, maka kita bisa lihat juga nanti Y yang sama dengan ini adalah AS nya tadi sama dengan AE, maka keseimbangan akan terjadi di 7.200 triliun rupiah. Begitu. Nah, selanjutnya jika dilihat dari segi kurvatik, maka kita cari yang tadi keseimbangan ini dan ini. Kenapa yang ini tadi Bu? Kok nggak yang lainnya? Ya karena ini tadi yang menjadi syarat keseimbangan kan, yang tadi kita sudah temukan rumusnya bersama. Ini adalah Y sama dengan AE, ini adalah C, ini adalah konsumsi dalam negeri. Maka teman-teman, ini selisih dari konsumsi dalam negeri dan konsumsinya ini adalah kita mengimpor, dan ini adalah AE, aggregate expenditure, dan ini adalah AE juga, dan ini yang STM, bukan sekolah tinggi menengah ya, tapi ini adalah STM itu saving, tax and import, dan ini yang IGX atau investasi government dan ekspor. Nah, tadi kita sudah tahu kalau keseimbangan itu adalah titik atau pertemuan antara STM dan IGT. Berarti ada di sini. Dari titik ini kita tarik
Nah, maka keseimbangannya ada di sini 7.200. Bisa kita simpulkan, dalam perekonomian 4 sektor keseimbangan negara tercapai apabila seperti tadi, Y sama dengan CI plus G plus X min M, yang keseimbangan awal tadi yang sebelum kita ringkas ada di sini teman-teman. Sorry ya, yaitu pendapatan nasional sama dengan jumlah dari konsumsi investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan dikurangi oleh impor. Pada persamaan ini pengeluaran agregat sama dengan penawaran agregat, atau yang sudah pasti itu adalah STM sama dengan IGX seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini melalui pendekatan aljabar. Nah, kalau melalui Y sama dengan C plus I plus G plus XM, nanti kalian bisa cermati sendiri mulanya ini. Dan C itu kan tidak terdiri hanya C saja, tapi ada C otonom dan C yang terpengaruh oleh besarnya pendapatan. Dan impor tadi tidak hanya unsur dari impor itu tadi tidak hanya berdasarkan kita mau impor berapa terserah kita gitu ya, tapi juga terpengaruh adanya pendapatan nasional. Maka di sini ada unsur MPC yaitu C kecil, dan ada unsur dari impor yang bukan impor otonom. Nah, YD dalam konsumsi itu tadi juga, YD itu kalau dijabarkan kan Y dikurangi pajak, sehingga C dipisah, Y dikurangi TX, habis itu dikalikan, berarti menjadi C dikali Y, CY, C dikurangi C dikali minus TX, maka minus CTX. Dari situ maka dipindah ruas yang sama-sama unsurnya ada YY-nya, silahkan dipindah ke sisi kiri. Dengan seperti itu bisa dikeluarkan unsur Y-nya, maka dan dipindahkan ke bawah gitu, biar ada Y sama dengan, kita mencarinya pokoknya yang Y sama dengan. Nah, seperti ini. Kita bisa memilih sebenarnya teman-teman mau yang Y yang atas, yang ini, atau yang ini. Dan selanjutnya sama dengan yang ini tadi prosesnya, silahkan nanti dicermati sendiri. Nah, sebenarnya saya di sini pengen hanya mengungkapkan bahwa kita tuh mau melewati jalur yang mana itu sama saja hasilnya. Dan Bu, apakah itu digunakan? Cukup sebenarnya yang digunakan yang dilingkari merah saja, atau di atasnya yang lingkaran merah. Cuma saya tidak mau kalau nanti itu ada, loh kok tiba-tiba ada rumus itu gitu. Nah, sehingga kalau melewati rumus ini tadi, untuk mengetahui kondisi perekonomian negara tersebut tinggal dimasukkan saja. C tadi sudah ada unsur C kecilnya 0,8, M kecilnya itu 0,1, CO nya adalah 500 dan seterusnya. Dari sini bisa kita cari dan jawabannya adalah sama, 7.200. Sehingga konsumsi dan tabungan ekuilibriumnya ketika C adalah 0,8 YD plus 500, YD tadi itu
Y dikurangi pajak ya, maka C 0,8 Y min TX, maka hasilnya seperti ini. Nah, tesnya yap, maka kita bisa buktikan bahwa tadi syarat keseimbangannya adalah STM sama dengan IGX. Kita masukkan semuanya, dan kalau sudah seimbang seperti yang ini, maka keseimbangannya itu sudah benar. Begitu teman-teman semuanya. Nah, terima kasih sudah memperhatikan materi kali ini. Semoga kita bisa menambah pengetahuan untuk membayangkan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia, dan besok ketika kita bisa hijrah ke negara manapun, kita bisa membayangkan kondisi perekonomian yang berbeda. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.